sholat Jumat itu nggak bisa masuk di sini. Kenapa? Saya merasa Allah nak terima saya lagi kali ya, karena saya sholat Jumat kan saya nggak bisa masuk. Pintu tuh penuh, tutup. Oh, sampai karena penuh itu ya. Jadi berpikiran bahwa saking banyak dosa aku udah terima nih gitu ya. Allah, mungkin aku nih punya dosa dan selama ini aku meninggalkan semua perintahmu. Jadi saya itu sadar. Tapi itu udah mau kerja loh, udah selesai kuliah malahan. Udah selesai kuliah tapi pas mau kerja ya. Iya, jadi saya bertanya. Itu puasa sih, puasa, cuman itu tarawih juga enggak, subuh apalagi. Jadi zaman kuliah saya tuh zaman tahun-tahun itu cukup jahiliyah sekali. Jahiliyah banget lah ya, tahun dari umur sama sekolah 18 sampai 23 dan 25 masih belum sadar itu. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat manfaat semuanya, selamat datang kembali di channel kami Pemuda Manfaat. Di sebelah kami ada sosok inspiratif namanya Pak Rizal. Ini insya Allah kita akan mendengarkan beberapa inspirasi dari beliau. Nah, beliau ini adalah salah satu peserta dari program ngaji privat gratis dari Pemuda Manfaat. Nah, walaupun usia beliau tidak muda lagi, alhamdulillah Allah izinkan beliau untuk terus menuntut ilmu sampai sekarang. Nah, hari ini kita akan dengar langsung dari beliau, cerita-cerita beliau, serta bagaimana proses hijrah dan belajarnya beliau. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Silahkan perkenalkan Pak, namanya siapa Pak? Ya, kalau boleh nama tahu. Saya Rizal Adriansyah. Pak Rizal. Ya, keseharian saya seorang ASN di Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat, sama istri saya juga, anak saya 3. Nah, kegiatan saya sehari-hari ya kerja dan kadang-kadang berolahraga. Kadang-kadang olahraga. Ya. Alhamdulillah. Saya seperti itu. Jadi kesibukan Bapak sehari-hari itu adalah ASN ya Pak, ya, ASN. Di Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat. Anak 3 ya Pak? 3 ya, anak 3. Anak 3, alhamdulillah. 3, cewek 1, cowok 2. Cewek 1, cowok 2. Oke, berarti yang cewek dihimpit nih, yang nomor 2 ya Pak? Iya, sekarang. Oke. Baik Pak, mungkin kita cerita-cerita sedikit ya Pak ya. Bapak alhamdulillah sudah mulai intens sekarang belajar Al-Quran, ya kan, dengan ngaji privat gratis Pemuda Manfaat. Boleh enggak Pak ceritakan sedikit tentang background kehidupan Bapak sebelumnya yang mungkin belum belajar Quran sebelumnya Pak? Saya kan lahir di tahun 70-an ya. Kalau tahun 70-an itu kan ngajinya itu ngaji ke rumah guru ngaji. Ya. Jadi kelompok ngaji itu di kampung yang datang ke guru ngaji. Ya. Saya tuh pernah merasakan ngaji itu bahwa guru ngaji itu bawa minyak tanah. Oh ya. Jadi saya pernah mengalami itu tahun 87. Di satu kampung di desa, waktu itu namanya Desa Kalinilam, Ketapang. Jadi saya merasakan yang abatasajim, ada atas basa, ya, metode dulu yang itu gambarnya ya. ada Mekah. Iya. Ingat nggak itunya? Saya pernah merasakan. Jadi saya ngaji itu zaman dulu kan belum ada listrik. Ya. Saya bawa pelita ya. Jadi saya guru ngaji saya itu seorang nenek tua. Mohon maaf, mungkin saya nggak tahu apakah dia tuh pandangannya bagaimana, tapi kami waktu itu rasanya nyaman ya ngaji di suasana itu, karena kami bawa minyak tanah untuk sama-sama pakai ngaji pakai Quran yang abatasa itu. Belum juz amma belum juz amma. Seiring waktu saya pindah ke sini, saya dipanggilkan guru ngaji ke rumah. Itu pun oleh masih juga orang tua, maksudnya yang sudah lansia yang ngajar saya. Waktu itu dokter saya masih kecil, umur saya masih kelas 4 SD saya ngaji. Dan memang keluarga saya itu memang tidak religius, tapi wajib untuk mengenal huruf. Ngaji itu wajib. Kalau ngaji itu sudah jadi suatu kewajiban, kalau kami harus bisa ngaji, itu pesan nenek. Ya. Pesan nenek saya zaman dulu itu ngaji. Nah, jadi kalau ngaji kami insya Allah walaupun soal
panjang pendek, mahrusnya bahasa sekarang ya. Kami dulu nggak tahu bahasa mahrus itu apa, tajwid itu apa. Yang penting kami ngaji aja. Ngaji. Pokok habis mandi di sungai, selesai habis mau maghrib ngaji. Nah, itu zamannya kami dulu. Jadi ketika zaman dulu itu beda zaman sekarang. Beda ya Pak ya? Beda banget. Tapi yang jelas kami dari kecil memang sudah diwajibkan untuk mengaji. Mengaji. Iya, mengaji. Tapi seiring waktu mungkin sempat lupa ya Pak ya? Oh iya, sempat putus lah. Sempat putus. Waktu saya putus itu waktu saya zaman SMA mau kuliah. Oke. Jadi zaman-zaman jahiliyah itu ya. Jadi zaman jahiliyah itu artinya masih gejolak muda, gejolak remaja, ngaji kurang, sholat apalagi gitu kan. Jadi dari SMA, dari kuliah, masuk kuliah sampai selesai kuliah itu saya nggak pernah ngaji. Oh, nggak pernah ngaji lagi. Padahal saya pernah hatam 2-3 kali. Oke. Di kampung Sebelum itu kurang besar tuh ya, saya kampung besar. Jadi saya sudah sama teman-teman saya ngaji itu udah 3 kali saya hatam. Tapi setelah masuk kuliah dengan dunia yang begitu luas dan jiwa yang begitu masih darahnya darah muda yang masih ingin tahu segala macam, ngaji nggak pernah, sholat ya Allah nggak ada gitu. Bukan belang-belang kambing lagi bukan Pak? Bukan lagi, kafir kali ya. Sudah nggak sholat sama sekali ya, malu Pak, ya? Saya pernah terakhir ini mesti belum dibetulin. Saya pernah sholat Jumat itu nggak bisa masuk di sini. Kenapa Pak? Saya merasa Allah nggak terima saya lagi kali ya, karena saya sholat Jumat kan saya nggak bisa masuk. Pintu tuh penuh dan tutup. Oh, sampai karena penuh itu ya. Jadi berpikiran bahwa saking banyak dosa aku udah terima nih gitu ya. Ya Allah, mungkin aku nih punya dosa dan selama ini aku meninggalkan semua perintahmu. Jadi saya itu sadar. Tapi itu udah mau kerja loh, udah selesai kuliah malahan. Udah selesai kuliah tapi pas mau kerja ya. Iya, jadi saya bertanya. Itu puasa sih puasa, cuman itu tarawih juga enggak, subuh apalagi. Jadi zaman kuliah saya tuh zaman tahun-tahun itu cukup jahiliyah sekali. Jahiliyah banget lah ya, tahun dari umur sama sekolah 18 sampai 23 dan 25 masih belum sadar itu. Lama ya. Cukup lama ya. Gila, itu belum menikah itu Pak ya? Belum. Saya menikah umur 29. Iya. Lalu Pak, pas kondisi terakhir ini kurang lebih kan sudah berapa bulan Bapak mengaji ya? Mungkin sudah 5-6 bulan inilah kurang lebih ya Pak ya. Apa sih yang memutuskan Bapak untuk udahlah saya perlu memperbaiki bacaan lagi nih, saya perlu ngaji lagi nih, apa Pak yang kira-kira yang melatar belakang itu Pak? Mungkin ada hidayah atau apa Pak? Saya itu gimana ya, ketika perubahan itu terjadi, ketika saya masih heran, senakal-nakalnya saya, Allah tuh masih jaga saya loh. Saya tadi gitu. Artinya setiap doa saya itu dikabulkan. Selalu ada pelindungan yang membuat diri saya itu tidak celaka. Padahal kegiatan saya di waktu muda itu kan cenderung, mohon maaf, agak nakal, agak kriminal gitu kan. Ya gimana lah ya, kriminal anak muda, zaman remaja itu kan kebut-kebutan, istilahnya mohon maaf mungkin agak minum kamar gitu kan. Ya, seperti itulah ya. Jadi tapi di balik itu saya sholat mungkin nggak terlalu full, tapi saya merasa doa saya itu selalu dikabulkan Allah, dimudahkan Allah gitu kan. Soal apapun, misalnya rezeki, karir, kesehatan, saya bisa gitu. Ya Allah, waktu saya ingin nikah, malahan yang nikah ini saya sangat luar biasa. Saya nggak punya pacar, nggak pernah pacaran, nggak punya gaulan sama perempuan, teman-teman wanita. Saya hanya hasil dengan teman-teman saya laki-laki yang begundal semua kan ya. Jadi di awal tahun kan zaman baru tuh ya, punya pesta lah ya, pesta-pesta yang gitulah kan. Jadi sama Allah sih, ya Allah sama aku nih ingin baikin diri, kasihlah aku jodoh, aku ingin nikah nih, cuma aku nggak tahu jodoh aku siapa, aku bilang kan. Itu sambil minum kamar itu, doa sambil minum itu ya. Asli, saksi saya masih banyak, teman saya masih hidup nih, lama-lama itu. Iya. Ada 5 orang waktu itu. Tos kan. Kami ingin lari dari dunia kayak gini. Gitu. Pengen. Kami ingin meninggalkan dunia seperti ini. Kami nggak ingin seperti ini dulu terusan. Tolong bantu kami. Ya Allah, kasih saya jodoh yang pasti. Nggak berapa lama kami tuh pisah dengan teman-teman tuh, nggak saling dengan 3 bulan 6 bulan itu kayak dapat jodoh, nikah. Dengan punya uang yang nggak seberapa, tapi bisa aja nikah, kan artinya selamat. Dan mulainya dari saya, teman saya semua nikah tuh, berurutan.
Nah, sampai sekarang kami bukan anak-anak malam lagi, udah anak rumahan lah. Alhamdulillah. Nah, salah satu teman saya udah jadi sering kasih khotbah. Oh, Ada teman saya yang bisa khotbah ngaji itu. Dia emang alhamdulillah. karena basic dia pandai ngaji teman saya itu, pandai ceramah, pernah jadi imam, sering baca doa juga, pembaca doa. Alhamdulillah. Tapi waktu itu karena Tapi kami pas itu waktu itu, gejolak kami yang putus cinta tak apa-apa, akhirnya kami sempat meninggalkan dunia itu, meninggalkan yang sebenarnya baik dan masuk terjerumus ke dunia yang agak abu-abu hitam gitu ya. Tapi setelah perlahan-lahan waktu terus berlanjut, doa kami itu masa dikabulkan Allah, dimudahkan Allah dengan segala kerjaan, dengan segala kesehatan, semua berjalan mudah. Masuk dapat jodoh, dapat kerjaan, dan sekarang teman-teman saya udah nggak berani lagi keluar malam. Nggak berani lagi. Nah, makanya seiring berkeluarga, saya merasa musuh ya terbesar itu orang apa benda yang tidak akan pernah berkompromi sama kita adalah waktu. Ya. Waktu tidak akan pernah menunggu kita dan tidak akan mengasih penawaran pada kita. betul, Dia akan terus berjalan dan akan Betul. meninggalkan kita. betul. Itu. Jadi musuh utama kita itu adalah waktu. Kita nggak tahu hari ini kita apa, besok bagaimana, kan takdir itu kan. Tapi ketika hari ini kita bisa berbuat baik, bisa berperilaku baik, berpikir baik, lakukanlah yang terbaik itu maksudnya. Maka saya mengaji itu, saya tuh sebenarnya bukan saya ini seorang qori yang bisa ngaji bagus, bisa ayatnya bagus, bukan. Tapi saya hanya menikmati alunan ayat-ayat Allah itu resap di tubuh saya gitu. Kalau soal kenikmatan bagi saya sudah tidak bisa saya hitung dengan segala amal ibadah saya tidak bisa hitung. Apakah saya ngaji terus saya dapat enggak? Saya nggak pernah hitung itu, tapi saya menikmati. Ya Allah, berikan saya kesempatan untuk selalu hidup dengan segala perintahmu. Ya ngaji salah satunya, sholat salah satunya, dan segala macam. Jadi saya memang ngaji tidak sempurna, tapi saya selalu menikmati setiap kajian, setiap alunan, setiap bacaan itu. Amma yatasa'alun, semua itu kan banyak ayat-ayatnya itu kan. Saya sering berulang sama Ustaz Amil waktu itu. Gak apa-apa bagi saya itu. Tapi setelah itu ketika saya diulang-ulang dan terus diperbaiki, selesai pulang saya itu hilang beban saya. Selesai tugas saya. Selesai saya. Karena kan siapa ya? Dulu si saya ingat pesan Pak Amin, Ibn Tamiyah, itu kan tua dia belajar soal hadis. Beliau. Jadi sesederhana itu, semudah itu kalau memang niat kita ada. Ya, betul. Jadi memang proses waktu yang tidak bisa. Musuh kita tuh waktu. Berarti karena Bapak merasa bahwa sudah terlanjur ini udah lama banget mungkin nggak ngaji, udah ada memperbaiki diri lagi. Ya udah, pikirkanlah cepat bagaimana caranya supaya makin belajar, makin bertambah ilmunya, betul Pak ya. Iya. Bagaimana kemarin kok bisa ketemu dengan program ngaji pribadi gratis tuh Pak? Apa ceritanya kemarin tuh? Apa ya? Dulu tuh saya memang dalam hati sih, maka saya bilang setiap doa saya, bukan saya namanya, setiap niat dan doa Allah selalu mudahkan. Ini wajib Ustaz Adim kita minta doa sama beliau. Berangkat umroh segera nih. Iya, masuk umroh itu. Masuk umroh itu. Enggak saya duga. Teman saya nawarin, ya itu kita umrohan ya. Jadi saya masuk ngaji nih. Itu saya ngaji, saya sempat nanya teman-teman, ajak aku lah masjid taklim, masjid taklim pengajian, kajian. Cuma saya banyak yang nanti kok nggak mampu, nanti kok nggak bisa, kita beda. Loh, iya, kok gitu? Iya. Ya Allah. Ya udahlah kan, saya nggak nuntut lah. Iya. Karena saya lihat, saya tuh suka yang pakai jingkrang jingkrang, jenggot gitu kan, yang mukanya lebih religius itu saya. Nah, jadi saya tuh pengen kayak gitu. Jadi saya nawarin pernah teman saya, boleh nggak? Nanti kok nggak mampu, nggak bisa. Waduh, jangan kayak gitu ya teman-teman. Kalau ada kawan yang mau berhijrah, jangan ditolak. Ajak terus. Ya Allah. Ya udahlah. Nah, tapi seiring waktu, mati saya, ya Allah, nantilah saya nanti ada waktu, ada kesempatan, bisalah saya masuk dalam dunia seperti itu, bisa ngaji, bisa ngobrol, bisa diskusi. Kan bisa curhat juga kan? Betul. Curhat kan? Betul. Ya jadi akhirnya seiring waktu istri saya pindah ke sini, istri saya bilang, tapi ada komunitas tuh yang anak pemuda ngajarin ngaji orang-orang yang nggak mampu, anak-anak jalanan, anak berandal diajar mereka ngaji gratis. Saya merasa hebat nih, saya bilang. Orang seperti itu aja mereka mau ngajar ngaji kan. Bagi saya yang mungkin mohon maaf, saya jelas saya punya skill, punya apa gitu kan, mohon maaf dengan teman-teman saya yang di jalanan mau mereka datangi pergi saya gitu kan. Iya. Oh ya Allah. Boleh lah, saya bilang ngaji. Saya nggak kenal Ustaz Fatul, nggak pernah kenal Amin juga kenal. Tapi itu saya bisa hitung waktu.
Saya didatangin, ditawarin, ayo ngaji, ayo dah. Saya pikir itu dalam hati saya ini kok datang ya barang ini lah gitu loh. Allah datangkan. Datangkan loh, datangkan. Masya Allah. Benar. Biasa. Bahkan waktu ada yang bulan puasa itu kan Ustadz Kadafi juga ngajar sini kan, sama-sama orang tua lansia. Saya datang karena saya malu kan, saya dari jauh lihat Ustadz Kadafi ngajarin. Saya datang ke belakangnya. Ya, tapi saya nggak berani masuk. Karena waktu itu lah lihat orang tuanya udah baca Quran masing-masing. Nah, jadi saya minder lah. Saya nggak berani nih. Masih ikut terus setiap sore hari apa dari Kamis ke Rabu sini bulan puasa. Ustadz Kadafi ngajar. Nah ini Pak, ini salah satu alasan kita kenapa mendirikan Pemuda Manfaat dan program ngaji gratis tuh Pak. Karena ada orang-orang yang seperti Bapak, yang mereka pengen ngaji, benar. Cuman, waduh, mau ikut minder. Iya minder. Jangan-jangan saya nggak bisa ngaji segala macam. Takut asli. Takut rasanya. Iya betul Bu, pasti minder. Saya merasakan pengen mereka gabung, pengen lihat. Tapi kan kita nggak percaya diri ya. Alah, siapa kita? Maksud gimana kita gitu kan. Kalau one on one mungkin bisa lah ya Pak. Iya, one on one itu sebenarnya itu privat itu. Oke. Alhamdulillah Pak. Kata orang tuh kan memang sulit ya Pak ya sebenarnya belajar di usia tua ya Pak ya. Iya. Kadang udah telanjur tua, udahlah bentar lagi mau mati mungkin gitu ya sebagian orang mungkin Pak ya. Ada kemarin itu sudah selesai haji beliau baru mau ngaji. Waktu itu kan. Nah, apa sih Pak tantangan kalau sekarang nih Pak ya, dulu itu mungkin tantangannya mungkin tak ada teman untuk hijrah segala macam. Sekarang mungkin setelah ngaji nih apa tantangan yang paling besar nih Pak untuk terus istiqomah ngaji Pak? Tantangannya itu namanya kemauan kita untuk terus mencintai sebuah nilai-nilai yang memang suatu saat akan kita bawa mati. Ya, jadi memang tantangannya diri kita sendiri, nggak ada yang lain. Karena kalau tantangan kita sudah bisa atasi dengan bisa membagi waktu, bisa fokus dengan apa yang kita inginkan, sebenarnya tantangan tidak ada. Bukan lahir dari sebuah keadaan, tapi bagaimana kita mengubah keadaan. Ketika contohnya kita nyeberang jembatan, kita tidak bisa nyeberang, kan kita bisa buat jembatan. Jadi banyak cara, jalan untuk kita bisa istiqomah, banyak cara yang bisa kita tetap semangat, banyak cara. Salah satunya itu kita itu selalu melihat rasa syukur. Karena rasa syukur itu yang membuat kita tuh mau memahami dan mengatakan, ya Allah, ini nih saya nih kejadian SN. Kalau dipanggil sama kepala dinas takut. Dipanggil apa gini gubernur. Sini ngadap saya, tolong jangan. Dalam hati saya nih. Manusia kok saya giniin, kok saya takut ya. Itu wajar sih karena kita dalam jalur birokrasi kerja. Tapi kita Allahu Akbar. Lah kita lalai itu yang manggil. Itu yang membuat saya nggak bisa nih. Saya nggak bisa meninggalkan sebuah perintah Allah dan segala petunjuknya. Dan satunya baca Quran. Banyak kan yang Allah ceritakan baca Quran, sholat, puasa, ngaji dan segala bersedekah itu kan. Saya coba melaksanakan yang kecil-kecil dulu, yang mudah-mudah dulu, yang dekat-dekat dulu. Itu seperti saya melakukannya. Kalau yang besar nanti lah, misalnya gitu itu. Tapi yang kecil-kecil dulu, tadi kan saya tidak meninggalkan perintah Allah. Perintah manusia aja saya jaga, perintah bos aja saya ikuti. Apalagi Allah itu kan. Itu yang saya akan saya jaga gitu. Kalau perintah bos mungkin kita bisa bantah, tapi kalau bisa Allah rasanya merasa dosanya besar gimana nanti aku nih gitu Pak. Jadi kalau kenapa saya ingin ngaji karena saya tidak ingin menjadi manusia yang memang tidak tahu bersyukur dengan segala hal yang memang membuat kita itu tidak layak di manusia. Jadi, harus kita jalanilah. Allah. Berarti sebenarnya tantangan itu pasti ada ya Pak? Pasti. Ujian pasti ada. Pasti. Tapi bagaimana cara kita untuk menghadapi itu? Karena dari diri kita sendiri. Kalau kita misalnya Allah aku malas ngaji, tapi kita paksain ngaji, pasti ada kenikmatan. Pasti ada kenikmatan yang luar biasa kalau kita selesai. Yakin kan saya yakin itu. Tenang hati kita kalau kita sudah ngaji, kita sudah melaksanakan jadwal ngaji kita. Mau kita nanti hari ini dituliskan ayat surahnya nggak masalah, tapi saya sudah beberapa kali coba, walaupun saya berulang kali ngaji, tapi ketika saya selesai, saya sudah melaksanakan ngaji. Kan orang nggak pandai ini kan hitungan pahalanya beda Bang. 2 kali. Kan gitu kan. Allah itu tak akan kasih rugi kok. Betul. Nggak akan kasih rugi, benar saya. Kita nih bodoh nih ngaji. Kalau kita berusaha terus tuh pahalanya beda dengan orang yang mau pakai abang bisa ngaji kan. Iya enggak? Betul. Pahalanya 2 kali. Kayak gitu. Allah ngasih mudah. Coba nanti kayak manusia aja coba ngasih kita bonus. Itu suka kan?
karena ketidaktahuan kita. Tapi tidak mungkin manusia itu ngasih bonus karena ketidakmampuan kita. Beda sama Allah. Karena ketidakmampuan kita, Allah kasih lebih. Manusia kalau tidak mampuan kita tidak akan dikasih kan gitu. Justru dipecat ya, Pak. Gitulah maksud saya. Maka saya ngaji aja lah. Mau gimana hasilnya? Saya ngaji, dibimbing sama orang yang tahu tentang ilmu-ilmu itu. Oke, supaya istiqomah intinya teman-teman, jangan lupa terus mendekatkan diri sama Allah dan cari fadilah-fadilahnya. Iya, fadilah-fadilah. Ngaji itu kan fadilahnya luar biasa, Pak. Ya kan, kata Bapak tadi 2 kali lipat kalau yang belum pandai ngaji yang terbata-bata itu kan luar biasa. Nah, itu salah satu kunci istiqomah itu cari fadilahnya, fadilah salat apa, fadilah ngaji apa dan lain-lain seperti itu. Nah, sekarang Pak, apa yang Bapak rasakan setelah rutin ngaji, setelah katakanlah lebih dekat sama Allah SWT sekarang? Apa yang Bapak rasakan sekarang? Apa ya? Kenikmatan yang sebenarnya itu ketentraman ya, ketentraman hati kita. Apapun yang terjadi hari ini, kita merasakan ada takdir Allah yang kita jalani. Jadi saya merasakan, saya tidak merasa takut dengan apa yang terjadi hari ini. Apa yang Allah takdirkan. Karena bagi saya sudah punya pegangan bahwa pegangan saya itu adalah berusaha untuk menjalankan perintah Allah dengan sholat, ngaji, dan segala macam. Kalaupun hal terburuk bagi saya, bagaimana saya, bagi saya itu adalah sebuah proses kehidupan yang harus kita jalani. Ada nilai yang memang hidup kita akan lebih mudah. Bukan mudah soal banyak rezeki, jadi orang kaya enggak. Tapi mudah, hidup itu mudah. Akan selalu ada jalan ketika ada kesulitan. Itu saja. Saya pernah merasakan hal itu semuanya, dan itu tidak bisa saya rasakan dengan nilai-nilai angka, nilai huruf. Tapi bagi saya, apa yang saya lakukan hari ini, saya masih nyaman aja lah. Saya tidak pernah membandingkan saya lebih hebat dari orang lain, tidak. Orang itu lebih bodoh dari kita, tidak. Tapi saya akan lebih, oh ini orang ngaji nih ya, oh gini ya ayatnya ya. Akan lebih kayak nyanyi lah kalau kita main gitar kan. Akan banyak tantangan kita untuk memperbaiki ritmenya, tangga lagunya. Gitu aja ngaji. Saya buka murotal, saya ngeliat gitu kan. Dan sering mengulang misal An-Naba kan. Kalau sudah Ustadz Imam Haji itu An-Naba, saya suka tuh, saya ngikut kan. Itu jadi memang tidak bisa dihitung. Masya Allah, tabarakallah, luar biasa Pak. Jadi salah satu yang didapatkan setelah hijrah itu adalah ketenangan. Nyaman. Karena kata Allah Subhanahu wa taala di surah 13 ayat 8 itu, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingat Allah itu hati menjadi tentram. Iya. Itu betul berarti Pak ya. Iya betul. Dengan mengingat Allah itu hati menjadi tentram. Saya tidak akan merasa nyaman kalau setiap subuh saya nggak ngaji itu masih nggak nyaman. Saya pernah subuh nggak nyaman. Ada barang yang ketinggalan gitu loh. Betul. Itu yang saya ini HP aja kita ketinggalan di rumah, nggak nyaman ya Pak ya. Saya gitu. Kalau jadi saya coba untuk ngaji setiap dua lembar gitu ya, setiap subuh 2 lembar. Saya itu merasa kalau saya tidak melaksanakan itu ada rasa kurang. Alhamdulillah. Gitu aja. Jadi subuh saya sudah mandi jam 2 ya, jam 2:30, 3:30 sebelum tarhim. Tarhim kan ada saya tarhim. Saya ngaji, saya sholat, ngaji, itu. Baik, luar biasa Pak. Ceritanya luar biasa ini. Jadi inspiratif sekali untuk kita nih Pak. Terakhir mungkin Pak, apa pesan Bapak kepada teman-teman kita di luar sana yang mungkin usia Bapak atau mungkin lebih tua dari Bapak ini yang mungkin masih ragu untuk balik lagi ke Allah, masih ragu untuk ngaji, masih ragu untuk hijrah, apa Pak kira-kira pesan untuk kawan-kawan kita Pak? Kenapa kita harus takut dan ragu menjalankan perintah Allah untuk melaksanakan itu? Sementara perintah manusia, janji manusia mau kita ikuti dan kita tunggu. Dan janji Allah, perintah Allah tidak pernah kita ragu justrunya. Jadi pesan saya memang jadi tadi kan bahasanya tahu diri kita ya. Tahu diri kita di hadapan Allah nanti. Tahu dirilah kita apa yang sudah kita buat selama dalam hidup kita. Mungkin nanti di akhir tua kita berharap menjadi husnul khotimah dalam sebuah kematian. Karena manusia ini hanya nunggu kematian kok, tidak yang lain. Nunggu sholat dan nunggu kematian setelah itu ya. Yang lain itu hanya hiasan. Jadi jangan pernah malu, jangan pernah takut, jangan pernah merasa salah, jangan pernah merasa bersalah kalau kita masuk dan menjadi bagian orang-orang yang mau ngaji, bagian orang yang mau hijrah. Jangan pernah sejelek-jeleknya manusia menghina kita, serendah-rendah manusia tidak akan semulia Allah akan ke kita suatu saat nanti ketika kita mati. Justru dengan orang yang menganggap kita itu hijrah ya, tidak boleh gini, apa-apa. Yang penting kita tahu janji Allah itu tidak pernah ingkar. Tahu diri di hadapan Allah, tingkatkan diri di hadapan Allah. Karena hitung Allah itu beda dengan manusia. Betul. Gitu. Kata utamanya adalah
tahu tahu diri. diri, tahu diri ya, Harus tahu diri. tahu diri kita. Nikmat dari Allah banyak banget Banyak ya, banyak banget, banget. nggak bisa Jadi dihitung lah. nggak bisa dihitung nikmatnya. Harus tahu diri. Masya Allah, tabarakallah. Bapak, ini sudah datang di akhir pada pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih banyak Bapak Amin, atas amin. waktu dan Ya, kesempatannya yang iya, yang ya, mungkin Bapak dalam waktu kerja atau waktu sibuknya sekarang sudah menceritakan kepada kita ya. cerita-cerita inspiratif tentang hidup Bapak, yang semoga tayangan ini bisa bermanfaat untuk orang banyak, Pak. Iya, amin, amin ya Allah. Bisa didengar oleh orang banyak sehingga banyak orang jadi wasilah juga orang berhijrah di jalan Iya. Allah Subhanahu wa taala. Dan saya tuh malam-malam saya bertemu dengan orang besar loh. Orang besar jenis presiden, Hmm. sering saya ditemuin. Saya pernah ketemu Amin Rais, ketemu. Hmm. Saya pernah ketemu SBY, ketemu. Hmm. Mantan-mantan presiden, tapi bukan presiden yang sekarang ini bukan. Tapi ketemu gubernur, ketemu. Dan itu dalam sebuah mimpi itu saya sering ketemu dan kenyataan itu terjadi gitu. Maka saya takut kalau dalam sesuatu itu saya berlebihan dalam doa, karena secukupnya sehat, mudah rezeki, banyak bisa membantu orang lain. Saya berharap pemuda manfaat ini bisa berkiprah lebih luas lagi, Amin. terutama memamurkan masjid ya. Amin. Membangun anak-anak muda, anak-anak kampung di gang-gang anak-anak kota Pontianak ini sekarang tantangannya luar biasa. Betul. Dengan gejolak, dengan kemajuan teknologi, bukan dari apa lagi yang dibuat, tapi bagaimana mereka menyerang sistem kehidupan anak muda. Jadi hanya masjid benteng kita saat ini. Betul. Jadi saya mudah-mudahan anak-anak pemuda manfaat ini bisa berkiprah di seluruh masjid di Kalimantan Barat, Amin, ya Allah. membantu merangkul anak-anak muda untuk sholat, Amin. datang ke masjid, Amin. untuk berkiprah dan karya dan kemampuan dia. Betul. Kita berharap seperti itu. Jadi masjid itu ada anak mudanya, Betul. ada perannya, Betul. ada kemampuannya untuk memberdayakan manusia ke lingkungannya. Betul. Jadi jangan sampai masjid ini hanya sebuah fenomena gedung yang indah tapi tidak ada manfaat isi di dalamnya. Saya berharap itu banyak kegiatan kepada anak muda. Suatu saat saya juga ingin masuk di situ. Ayo kita gabung, anak kampung, anak-anak desa, ayo kita ngaji, sholat. Harus kita bagi semua ilmu kita, kemampuan kita, dan apa yang kita miliki untuk jamaah dan umat-umat Islam saat ini. Ya. Harapannya mungkin kedepannya Bapak juga bisa bantu ngajar. Pasti, insya Allah. Insya Allah. Insya Allah saya bisa bantu lah ya. Karena saya tuh di gang saya tuh banyak anak-anak pengangguran. Saya dia tuh ya bukan saya berjuta jeleknya, tapi seandainya saya punya nilai lebih kaya, ini anak-anak ini saya gaji untuk sholat aja lah. Digaji untuk sholat. Untuk sholat, jaga masjid, jaga sholat ya gitu kan. Jadi misalnya daripada dia keliling jaga parkir, tapi tetap ada tugas nggak boleh parkir, kan kasihan kan. Karena saya tahu mereka cari makan kok. Cari kaya nih anak-anak teman saya yang kecil nih, semua teman-teman kecil saya. Ya Allah, saya doa kalau saya kaya nih ya Allah, saya hanya gaji dia untuk sholat dan jaga masjid, bersih masjid, udah. Absen nih orang-orang nih, lalu masjid itu kan, boleh kan? Boleh. Nah, gitu. Insya Allah, mudah-mudahan terkabul. Amin ya Allah. Kita harus berkiprah dan punya manfaat, menjadi inspiratif untuk anak-anak muda yang akan datang. Nah, sahabat manfaat semuanya, itulah tadi cerita inspiratif dari Bapak Rizal. Ya. Semoga cerita beliau bisa menjadi motivasi bagi kita semuanya untuk segera berhijrah, segera kembali kepada Allah, bukan lagi menunda-nunda. Pesannya tahu diri di hadapan Allah. Di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman semuanya, program ngaji privat gratis ini bisa terselenggara itu karena uluran tangan dari orang-orang baik di luar sana. Dukungan dari para donatur. Jika Anda tergerak mendengar cerita ini atau ingin menjadi bagian dari pemuda manfaat dan program-programnya, kami akan lampirkan nomor rekening di situ, di deskripsi juga, di video juga insya Allah. Nah, teman-teman silakan tulis di kolom komentar inspirasi apa yang didapatkan dari Pak Rizal pada hari ini. Siapa tahu dari teman-teman ada juga yang pengen belajar, nah insya Allah bisa kontak tim kita di Pemuda Manfaat insya Allah. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa di like, share, and subscribe dari Pemuda Manfaat. Terima kasih Pak Rizal. Terima kasih Mas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.